Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa tabi'illahu yamin amma ba'du. Jamaah haji subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bersama lagi dalam sesi serial sejarah dan peradaban Islam. Semoga pagi ini teman-teman semuanya, para jamaah semuanya ya diberkahi oleh Allah baginya dengan semaksimal mungkin keberkahan, dan di hari yang mulia ini, di hari Jumat ini ya, semoga kita selalu diberi keluasan rezeki ya, dan barokah dan semuanya ya, keimanannya semakin meningkat serta kekuatan kita untuk menjalani hari ini lebih semangat lagi. Oke, kita akan melanjutkan ya sesi serial ini ya, serial Muslim Mongol ya. Yaitu pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ya seorang yang banyak orang yang menganggap ini seorang yang kontroversial, namun dalam sesi sejarah Mongol ya Muslim ini saya masukkan ke dalam pembahasan, yaitu Amir Timur atau Timur Leng ya, seorang yang pernah berkuasa di abad ke-13-14. Nah, kita sapa dulu ya Ustadz Salman Iskandar, apakah sudah di depan monitor mic-nya? Oke. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas nggak, Mas? Alhamdulillah, jelas Ustaz. Ya, ini lagi safar ya Ustaz ya. Tapi insyaallah alhamdulillah ya. Inilah salah satu kemudahan di dalam dakwah digital ya. Dimanapun berada masih tetap bisa ngisi kajian, ngisi macam-macam ya. Oke. Pagi hari ini kita akan mengupas tentang Amir Timur atau Timur Leng ya. Amir Timur ini seseorang yang ya nanti bisa didetailkan ya, seperti apa sosoknya ya. Nah, oke, saya akan Oke. Bismillah ini. Satu-satu ini. Huruf ini. Ustaz Salman. Oke. Ya. Timur Leng ini adalah pendiri dari Timurid Empire ya, orang Barat mengidentifikasi demikian, atau lebih dikenal dengan nama Tamerlane ya. Kalau orang Barat menyebut Timur Leng ini Tamerlane, dan dinastinya disebut Timurid ya, atau bisa jadi Timuriyah ya, dinasti Timuriyah. Oke. Sudah siap, Ustaz? Mas. Sudah siap? Insya Allah, mudah-mudahan ini jaringannya agak. Ya. Salman, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirin taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Sallallahu taala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad alayya mafat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus Rasulnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa Al-Quran dan Al-Islam untuk dimenangkan atas semua agama yang ada, atas semua aturan hidup yang ada, walaupun orang musyrik pun harus kafir tidak akan pernah meridhoinya. Dan hanya Allah sajalah yang bisa saksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan dan yang senantiasa menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri tauladan yang baik di dalam menjalani aktivitas kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan akhwat rahimakumullah, ya, sahabat. Salman, mic-nya bisa dideketin? Ya, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat apapun. Dan insya Allah di pagi hari ini ya ngaji subuh akan coba kembali membahas terkait dengan serial Mawal Muslim yang di dalam kajian di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan imperium yang dibangun oleh Amir Timur Leng atau Timurid Empire begitu. Yang kalau diperhatikan lebih lanjut ya mereka bertahta berkuasa semenjak abad ke-14 hingga abad ke-16, lebih tepatnya kira tahun 1370 hingga tahun 1507 begitu ya. Next Mas. Ya, jadi kalau diperhatikan ya kemunculan dari kekuasaan Timurid itu memang awalnya merupakan ya pecahan dari konfederasi ya orang-orang Mongolia ya. Pasca berakhirnya kekuasaan Temujin Genghis Khan, jadi Mongol Empire itu dibagi-bagi kepada anak keturunan dari Temujin Genghis Khan, khususnya yaitu anak kedua dari kekuasaan Temujin Genghis Khan yang kita kenal sebagai ya Chagatai Khan bin Temujin Khan ya, yang pada waktu itu kemudian kita tahu ya di antara anak keturunan ya dari Temujin Genghis Khan tadi yang berkuasa di wilayah Asia Tengah, yaitu keilhanan ataupun ilhan yang dikenal sebagai Chagatai Khan. Nah, di antara menteri ya kabinet pemerintahan di kekuasaan Khan Chagatai bin Temujin Genghis Khan tadi, ada yang kemudian ya dikenal sebagai ya Karacarnoyan. Ya, Karacarnoyan itu yang dia merupakan menteri kepercayaan dari Chagatai Khan. Dan di situ ya ada di antara keluarga Karacarnoyan itu ada sosok yang dikenal sebagai Taragai Khan yang merupakan kepala suku ya dari kalangan orang-orang Tartar Mongol Barlas. Nah, dari situ kemudian ada sosok yang dikenal sebagai Taragai yang dia memiliki sosok anak ya yang semenjak kecil itu memiliki jiwa kesatria dan bahkan jiwa leadership yang cukup mumpuni begitu, yang kemudian kita kenal di periode berikutnya sebagai Amir Timur Leng begitu. Jadi ayah Timur Leng itu yang kita kenal sebagai Timur si Pincang, karena Leng itu dalam bahasa Mongol itu maknanya adalah pincang, karena semenjak lahir itu ya beberapa riwayat mengatakan bahwa salah satu di antara kaki dari Timur ya itu ya Timur Leng tadi itu kecil, ada juga yang menyatakan bukan kecil tapi pendek sebelah, makanya kalau jalan agak berjinjit begitu, kadang suka memakai tongkat gitu. Jadi dia itu adalah anak keturunan orang-orang Tartar Mongol ya dari suku Barlas begitu. Bapaknya adalah Taragai, salah satu di antara kepala suku Barlas yang kemudian anggota keluarganya itu ya tak terpisahkan dari sosok Karatai Noyan, salah satu di antara menteri kabinet pemerintahannya Chagatai Khan bin Temujin Genghis Khan ya. Dan sejak kecil memang sosok yang dikenal sebagai Amir Timur Leng tadi
adalah sosok yang memang terbiasa dalam tradisi militer orang-orang Mongol. Bahkan dikisahkan ketika usia 12 tahun pun ya, yang namanya Timur Leng tadi itu sudah terbiasa untuk menjinakkan kuda-kuda liar di stepa Eurasia, khususnya yang ada di wilayah kekuasaan ya Karacainoyan tadi, wilayah kekuasaan Taragai ya, yang kemudian juga berkhidmat kepada kekuasaan Khan Chagatai bin Temujin Genghis Khan. Dan ketika kemudian ya kita tahu bahwasannya ya usia 12 tahun sosok muda belia sudah terbiasa berburu di alam liar begitu ya. Kemudian juga terbiasa menjinakkan kuda-kuda liar begitu. Maka sosok dari Timur Leng juga terbiasa dalam tradisi kemiliteran pasukan di antara orang-orang Tatar dan Mongol. Dan usia mudanya pun kita tahu ya berdasarkan berita-berita kesejarahan bahwa Amir Timur Leng juga terbiasa ya ikut dalam ekspedisi militer ya orang-orang Mongol, khususnya yang ada di Kehanan begitu ya, Chagatai Khan bin Temujin Genghis Khan. Jadi memang semenjak usia belia ya sosok Amir Timur Leng itu sudah terbiasa dengan tradisi militer yang diajarkan oleh suku-suku Tatar ataupun Mongol yang ada di wilayah Asia Tengah. Dan kalau diperhatikan lebih lanjut ya, semenjak kekuasaan dari Chagatai Khan itu kemudian runtuh begitu ya. Karena apa? Dengan kematiannya, maka kekuasaan Chagatai Khan yang ada di wilayah Asia Tengah itu diperebutkan oleh anak-anak keturunannya. Bahkan cucu-cucunya pun ikut terlibat berebut kekuasaan warisan Chagatai Khan bin Temujin Genghis Khan pada waktu itu. Hingga dalam konteksnya kemudian bisa kita ketahui ya sosok Amir Timur Leng pada waktu itu bergabung ya dengan ya salah satu di antara anak keturunan Chagatai Khan bin Temujin Genghis Khan, yaitu sosok yang dikenal sebagai Amir Kazakh Khan. Amir Kazakh Khan itu adalah salah satu di antara penguasa Transaksonia orang-orang Mongolia begitu. Yang di situ juga mereka juga hidup ya berdampingan dengan sepupu rumpun bangsa mereka, yaitu orang-orang Turki ya, Tatar ya, kemudian Turkmen ya, termasuk juga orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang Kazakh dan orang-orang Uzbek hari ini. Jadi pada waktu itu sosok yang dikenal sebagai Amir Kazakh Khan pada waktu itu adalah penguasa Transaksonia, yang dia itu kemudian mendapatkan simpati dari ya Timur Leng dan juga orang-orang yang kemudian berasal dari keluarga Taragai Khan tadi ya, yang berkhidmat kepada kekuasaan Karacainoyan dan juga Chagatai Khan bin Temujin Genghis Khan. Hingga kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut ya penerus kekuasaan Chagatai Khan yang ada di wilayah Asia Tengah tadi hingga masuk wilayah Asia Utara begitu ya, dari mulai wilayah Afghanistan sampai ke wilayah Kazakhstan, itu akhirnya jatuh ke tangan kekuasaan Amir Kazakh Khan begitu ya. Dan ketika ya sosok yang kemudian menjadi penerus dari Chagatai Khan tadi, yaitu yang dikenal sebagai Amir Kazakh Khan tadi, itu ketika meninggal pun ya wilayah kekuasaannya pun kemudian ini digempur ya oleh siapa? Oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai Tughluq Timur Khan. Ya, Tughluq Timur Khan itu juga masih terkategorikan keluarga dari orang-orang Mongol, khususnya dari wilayah Ilkhanat, ya, anak keturunan yang kita kenal sebagai Hulagu Khan bin Tuli Khan bin Temujin Genghis Khan. Jadi ternyata orang-orang Mongol ya sepeninggal Imperium Mongol Raya pada waktu itu mereka berseteru satu sama lain, ya. Dan pada waktu itu kalau diperhatikan lebih lanjut, sosok yang dikenal Tughluq Timur Khan dari dinasti Ilkhanat tadi menggempur kedudukan yang dikuasai oleh Amir Kazakh Khan dari wilayah Transaksonia tadi, pewaris kuasa dari Chagatai Khan bin Temujin Genghis Khan. Itu akhirnya Amir Kazakh Khan juga itu kemudian tunduk pada kekuasaan Tughluq Timur Khan. Dan pada waktu itu kalau kita perhatikan juga dalam catatan sejarah yang ada bahwa
ya sosok ya Tukluk Timur Khan tadi menyaksikan ada sosok pemuda dari wilayah Transoksonia tadi yang berkhidmat kepada Amir Khazar Khan yang kemudian dikalahkannya, itu kemudian piawai dalam strategi perang dan kemudian mahir dalam berbagai olah persenjataan dalam medan perang. Dan dia itu mengagumi sosok Timur Leng pada waktu itu, ketika Timur Leng masih muda belia, masih sosok pemuda yang memiliki jiwa kesatriaan yang meledak-ledak ya, memiliki energi berlebihan. Maka kemudian sosok yang dikenal sebagai Tukluk Timur Khan pada waktu itu kemudian mengangkat ya Timur Leng itu sebagai sosok amir, sebagai sosok gubernur di wilayah tempat di mana ya Amir Timur Leng itu dilahirkan, yaitu di wilayah Kes Hakrakishahbaz begitu ya, yang dikenal sebagai wilayah bagian ya barat wilayah Uzbekistan hari ini. Jadi pada waktu itu Tukluk Timur Khan ya itu setelah menguasai wilayah Transoksonia dan menyaksikan kehebatan salah satu di antara anggota pasukan kavaleri di wilayah Transoksonia yang dikenal sebagai Amir Timur Leng, maka kemudian dia mengangkat keberadaan Amir Timur Leng itu sebagai gubernur wilayah Kes, gubernur wilayah tempat lahirnya Amir Timur Leng, sebagai penguasa atau sebagai gubernur begitu. Jadi akhirnya kemudian Amir Timur Leng bersedia untuk berkhidmat, untuk mengabdi kepada kekuasaan ya Tukluk Timur Khan pada waktu itu. Namun ternyata itu hanya bertahan 1 tahun saja, ketika pada tahun 1360 ya Amir Timur Leng itu diangkat sebagai gubernur wilayah Kes, wilayah tempat di mana dia dilahirkan. Namun setahun kemudian pada tahun 1361 ya sosok Tukluk Timur Khan, penakluk ya wilayah Asia Tengah, menaklukkan wilayah Amir Ghaza Khan yang sebelumnya diabdi oleh Amir Timur Leng. Itu kemudian ya Tukluk Timur Khan itu kemudian malah mengganti kedudukan Amir Timur Leng itu sebagai ya gubernur, digantikan oleh anak dari Tukluk Timur Khan yang kemudian dikenal sebagai Ilyas Hoja. Ilyas Hoja kemudian menjadi gubernur Kes pada tahun 1361. Jadi kedudukan Amir Timur Leng itu hanya setahun sebagai gubernur, dan setahun kemudian pada tahun 1361 kedudukannya sebagai gubernur digantikan oleh Ilyas Hoja ya yang merupakan putra langsung atau putra mahkota dari Tukluk Timur Khan, penakluk ya wilayah Asia Tengah. Maka kemudian Amir Timur Leng kemudian diposisikan sebagai wakil gubernur wilayah Kes. Maka kemudian Amir Timur Leng tidak puas dengan keputusan Tukluk Timur Khan tadi. Maka dia kemudian bermusyarakah, bekerja sama dengan keturunan Amir Khazar Khan yang digulingkan oleh Tukluk Timur Khan tadi. Maka setelah berkolaborasi, bermusyarakah, bekerja sama, beraliansi dengan Amir ya Husain pada waktu itu, maka kemudian ya Timur Leng itu kemudian mengkudeta kedudukan Ilyas Hoja ya, yang kemudian pada waktu itu Ilyas Hoja digulingkan oleh Amir Timur Leng dan juga Amir Husain, yang juga ternyata kalau diperhatikan lebih lanjut Amir Husain itu merupakan ya sepupu, bahkan sekaligus juga merupakan ipar ya, kakak ipar dari Amir Timur Leng. Jadi Amir Husain bekerja sama dengan Amir Timur Leng menggempur kedudukan Ilyas Hoja. Bahkan kemudian setelah Ilyas Hoja itu kemudian digulingkan, maka Amir Timur Leng dan Amir Husain ya anak keturunan dari Khazar Khan sebelumnya itu kemudian menggempur kedudukan Tukluk Timur Khan, sampai kemudian Tukluk Timur Khan itu pun kemudian berhasil dijatuhkan, bahkan kemudian dieksekusi, dibunuh oleh Amir Timur Leng. Maka sejak itulah kemudian wilayah kekuasaan Transoksonia ya wilayah Asia Tengah warisan dari Chagatai Khan bin Temujin Genghis Khan tadi dikuasai sepenuhnya oleh Amir Timur Leng dan Amir Husain ya, dua orang ya kakak yang beripar begitu ya, karena sebelumnya mereka adalah orang-orang yang ada dalam keluarga Khazar Khan dan satu sama lain itu saling kemudian menikahkan ya di antara keluarga mereka.
Namun setelah kemudian tidak lebih dari 1 tahun, maka Amir Timur Leng pun kemudian mengkudeta kedudukan dari Amir Husain. Kenapa? Ingin berkuasa sepenuhnya sebagai sosok penguasa di wilayah Asia Tengah. Maka semenjak tahun 1370 itulah, maka kekuasaan Amir Timur Leng mulai berkuasa di wilayah Asia Tengah. Dan saat itu pula dia mendirikan keemiran atas nama dirinya, yaitu Keemiran Timuria. Dan semenjak tahun 1370 itu pula, dalam 3 kali ekspedisi militer ke wilayah Khawarizm dengan 10 kali peperangan, maka wilayah Khawarizm yang ada di wilayah Asia Tengah paling timur itu pun jatuh kepada kekuasaan Amir Timur Leng. Bahkan semenjak dia meluaskan wilayah hingga ke wilayah Khawarizm, dia bercita-cita untuk mengembalikan supremasi bangsa Mongol, ya, bangsa Tartar Mongol, warisan Temujin Genghis Khan, sekaligus juga warisan Chagatai bin Temujin Genghis Khan, sekaligus juga warisan Hulagu Khan bin Tulikan bin Temujin Genghis Khan. Itu yang kemudian dicita-citakan oleh Amir Timur Leng. Bahkan tidak hanya itu, ketika kemudian dia berkuasa, dia mencanangkan bahwasanya selayaknya ada satu Tuhan di atas langit dan dia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh harus ada kekuasaan raja dunia yang ada di permukaan bumi. Jadi dalam konteks itu kemudian kita tahu dan kita paham jalan berpikirnya sosok Amir Timur Leng itu ingin menjadi penguasa dunia. Kenapa? Dia tidak mau berbagi dengan raja penguasa manusia yang ada di permukaan bumi. Karena asumsinya jika ada satu Tuhan di atas langit, maka harus ada raja penguasa manusia yang ada di atas bumi. Itu proklamasi ya berdirinya kekuasaan Timuria semenjak tahun 1370. Dan kita lihat ya, kalau kita perhatikan daratan dunia yang ada di wilayah Steva Eurasia, setidak-tidaknya sosok penguasa Amir Timur Leng itu ya menguasai 1/3 wilayah dari daratan Steva Eurasia dunia, ya, dari wilayah yang kita kenal di wilayah Asia Tengah, khususnya yang ada di wilayah Kes dan juga di wilayah Samarkand, ya, yang merupakan ibu kota pemerintahan dari Amir Timur Leng pada waktu itu. Wilayah kekuasaannya sampai meluas hingga ke wilayah barat yang ada di wilayah Anatolia, Asia Minor, Asia Kecil atau Turki hari ini, hingga sampai ke wilayah yang dikenal sebagai wilayah Uttar Pradesh yang ada di wilayah Hindia Utara. Itu semuanya dikuasai oleh kekuasaan Amir Timur Leng pada waktu itu. Semenjak menaklukkan wilayah timur yang kita kenal sebagai wilayah Khawarizm hingga ke wilayah yang ada di wilayah agak timur ke arah selatan yaitu Hindustan, hingga kemudian seluruh wilayah Persia, seluruh wilayah Mesopotamia, sampai ke wilayah Kurdistan dan sampai ke wilayah yang dikenal sebagai wilayah Armenia, Georgia, dan juga wilayah Anatolia. Bahkan lebih daripada itu, wilayah Moskow pun pernah diacak-acak oleh Amir Timur Leng selama ekspansi militernya semenjak tahun 1370. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut, sosok Amir Timur Leng ketika mencanangkan bahwasanya dirinya ingin menjadi raja penguasa dunia, karena apa? Karena pada waktu itu menyaksikan bahwa kekuasaan Imperium Mongol Raya itu sudah mulai ya lemah, ya, dan pada waktu yang sama juga dia ingin mempersatukan ya kekuasaan atas nama kaum muslim pada waktu itu, karena dianggap bahwa khalifahnya pun yang berkedudukan di wilayah di wilayah pusat Kairo, yaitu orang-orang Bani Abbasi, itu dalam keadaan lemah dan mereka butuh perlindungan dari kekuasaan yang kemudian berkuasa di wilayah Kairo pada waktu itu, yaitu dinasti Mamluk atau Mamalik begitu. Jadi kalau diperhatikan lebih lanjut, sosok Amir Timur Leng itu memang ya bercita-cita untuk mempersatukan kembali dunia Islam yang sudah mulai tercerai-berai. Bahkan ekspansinya ke wilayah Hindustan, karena dia menganggap bahwa penguasa Muslim yang ada di wilayah ya Hindia Utara yang diwakili oleh sosok Ismail Ludi pada waktu itu dianggap terlalu lembek, terlalu lemah bagi kekuasaan Islam yang berkuasa atas orang-orang Hindu.
Dan kita tahu bahwa Amir Timur Leng ternyata kalau ditelus lebih lanjut dari sisi keyakinan teologisnya, dia adalah sosok Muslim begitu, penganut tarekat Naqsabandiyah ya. Dan terkait dengan pemahaman terkait dengan persoalan teologisnya, memang ada perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan Muslim. Apakah dia Muslim yang benar ataukah kemudian Muslim yang nyeleweng, yaitu teologinya adalah teologi Syiah. Sebagian pihak menyatakan bahwa Amir Timur Leng itu adalah teologinya teologi orang-orang Syiah, jadi tidak bisa dikategorikan sebagai Muslim yang taat, Muslim yang baik. Namun kalau kita perhatikan lebih lanjut terkait dengan guru-gurunya, di antaranya kan menganut tarekat Naqsabandiyah yang biasa dianut oleh kalangan Muslim Sunni. Kemudian juga di antara guru ngajinya yang kemudian pernah diangkat menjadi penasehatnya itu adalah sosok yang dikenal sebagai Syekh Abdul Jabbar Al-Hawarizm. Sosok ya penganut ya Sunni yang taat, yang kemudian bahkan diposisikan sebagai salah satu di antara ya imam mazhab bagi kalangan Hanafiyin ya. Jadi mengadopsi mazhab Hanafi sebagaimana banyak dianut oleh orang-orang Turki, orang-orang Mongol ataupun oleh orang-orang Tartar, termasuk juga oleh orang-orang rumpun bangsa Turki yang saat ini hidup di wilayah Asia Tengah dan di wilayah Asia Utara. Kemudian juga ketika kemudian berkuasa di wilayah Uzbekistan, khususnya yang ada di wilayah Uzbekistan Timur agak ke tenggara, yaitu di wilayah Pirmid ya, sosok yang dikenal sebagai Amir Timur Leng pun berguru kepada Syahid Barokah, yang kemudian kita tahu yang namanya Syahid tentu memiliki nasab hubungan erat dengan Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, keluarga yang kemudian nasabnya nyambung kepada ya kabilah Bani Hashim Bani Abdul Muthalib. Jadi guru dari sosok Amir Timur Leng itu ternyata ada sosok seorang Syahid, anak keturunan Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib dari kabilah Bani Hashim Bani Abdul Muthalib. Namanya adalah Syahid Barokah. Jadi yang kemudian melatar belakangi keyakinan teologis dari sosok Amir Timur Leng. Sekalipun memang ada perbedaan terkait dengan persoalan apakah dia Muslim benar adanya ataukah kemudian mengadopsi teologi Syiah begitu. Ini yang kemudian ada perbedaan di kalangan para sejarawan terkait dengan keberadaan dari Amir Timur Leng terkait dengan keyakinan dasar teologisnya. Next, Mas. Ya. Berikutnya kita lihat ya, permulaan ya ekspansi dari Amir Timur Leng ya menuju negeri-negeri Muslim sebelah selatan dan sebelah barat, yaitu pada waktu itu terjadi invasi ya kekuasaan Amir Timur Leng ke wilayah Persia ya dan juga wilayah Mesopotamia yang kita kenal sebagai wilayah Iran dan wilayah Irak. Sekira kurang lebih 3 tahun lamanya ya, semenjak tahun 1392 sampai 1394. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut, ekspansi yang dilakukan oleh Amir Timur Leng itu membuat kerusakan yang demikian dahsyat ya. Setidak-tidaknya kalau diperhatikan dalam catatan sejarah ketika mulai ya kampanye ya militernya ke wilayah Persia dan wilayah Mesopotamia ya tahun 1392 ya, setahun kemudian pada tahun 1393 ya Amir Timur Leng itu membinasakan, menghancur leburkan ya dinasti Muzaffar yang ada di wilayah Persia ya. Bahkan kemudian berani ya untuk apa? Untuk mengkampanyekan perang militer melawan kekuasaan dari Mamluk pada waktu itu. Berani menantang ya penguasa dinasti Mamlukiyah yang pada waktu itu dipimpin oleh Malik Al-Zahir Barkok ya. Itu yang kemudian diproklamasikan secara tegas ya, diumumkan secara tegas bahwa kekuasaan Timuria akan membalaskan apa yang pernah terjadi di wilayah Ain Jalut ketika orang-orang Tartar Mongol dipukul mundur oleh Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz dan panglimanya Panglima Baibars. Maka saat itu kemudian ketika Amir Timur Leng berhasil mengalahkan kekuasaan orang-orang Persia ya di wilayah Iran hari ini ya dengan
wilayah yang kita kenal sebagai Tabriz itu kemudian dihancurkan, kemudian juga ya dinasti Muzaffar itu kemudian di wilayah Parsi itu kemudian dibinasakan, bahkan setiap gubernurnya itu dikumpulkan satu demi satu dan kemudian dipancung ya satu demi satu. Bahkan dikisahkan seluruh penduduk wilayah ini Tabriz itu kemudian dieksekusi, tidak memandang laki-laki dan perempuan, tidak memandang tua atau muda, bahkan bayi-bayi yang baru dilahirkan pun itu dipenggal satu demi satu. Bahkan ini kepalanya pun dibikin jadi piramida, ya itu yang kelakuan kezaliman sosok Amir Timur Leng pada waktu itu. Kemudian juga pada tahun 1394 itu ya sosok Amir Timur Leng pun menuju ya wilayah bagian utara dari wilayah Irak menuju wilayah Kurdistan, dan Kurdistan pun itu kemudian dibinasakan. Sekian ribu orangnya pun, penghuninya pun dibinasakan, dibunuh ya. Jadi kelakuan Timur Leng itu luar biasa zolimnya saat itu demi untuk menaklukkan negeri-negeri kaum muslim yang ada di wilayah barat kekuasaannya ataupun yang mengarah ke wilayah selatan kekuasaannya. Next, Mas. Ya, berikutnya pada tahun 1395 ya, maka Amir Timur Leng pun kemudian meluaskan wilayahnya setelah melalui ya wilayah yang dikenal sebagai wilayah Kurdistan, wilayah yang ada di wilayah utara Irak, kemudian juga yang ada di timur Turki, dan dilanjutkan sampai ke wilayah utara, yaitu melalui wilayah yang ada di antara ya pegunungan Kaukasia dan kemudian juga yang melewati ya Danau Kaspia. Maka wilayah Moskow itu menjadi sasaran berikutnya untuk dibinasakan. Dan pada tahun 1395 ketika ekspansi ya serangan dari Amir Timur Leng ke wilayah utara tadi, itu juga mengancam kedudukan ya anak keturunan dari Berke Khan ya bin bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan begitu ya. Jadi kita tahu ya wilayah Golden Horn ya di wilayah Sarai Baru yang dibangun oleh Amir Berke Khan ya, Amir Mukmin pertama dari kalangan orang-orang Mongol begitu ya. Itu pun kemudian dihancurkan ya. Kita tahu di antara anak keturunan penerus pewaris kuasa dari Berke Khan ya, yang kemudian mendirikan Sarai Baru yang kemudian pada periode berikutnya dikenal sebagai Golden Horde ataupun gerombolan emas, yang kemudian diwarisi oleh orang-orang Kipchak gitu ya yang ada di semenanjung Crimea. Maka itu pun kemudian dibinasakan ya. Jadi kalau kemudian kita berbicara terkait dengan kejatuhan yang sangat mengenaskan Golden Horde itu diinvasi oleh kedudukan ya kekuasaan Amir Timur Leng dari Samarkand sebelum akhirnya benar-benar diruntuhkan sepenuhnya oleh serbuan dari Kekaisaran Rusia ya sekian tahun berikutnya. Tapi awal mula kehancuran dari Golden Horde itu atas ya atau akibat ekspansi yang dilangsungkan oleh Amir Timur Leng pada waktu itu. Dan kita tahu ya bahwa ya Sarai Baru yang pada waktu itu dikuasai oleh Tohtomis ya pewaris kuasa dari anak keturunan Berke Khan itu pun kemudian dibinasakan oleh Amir Timur Leng ya. Jadi sebelum Moskow itu dihancur leburkan, maka kemudian Golden Horde yang kemudian dilewati oleh pasukan pembinasa dari Samarkand, orang-orang Tartar Mongol yang dipimpin oleh Amir Timur Leng ya dari kuasa Timuria, itu Golden Horde itu sudah dibabat duluan sebelum kemudian Amir Timur Leng memasuki wilayah Moskow. Makanya kalau kemudian kita perhatikan lebih lanjut dalam sejarah modern orang-orang Rusia hingga hari ini, bahwa diposisikan Amir Timur Leng sebagai penguasa Timuriah pertama itu sebagai penjahat perang, sebagai teroris kelas wahid. Sekalipun demikian, ketika wilayah Uzbekistan memisahkan diri dari ya konfederasi negara-negara merdeka pasca bubarnya Soviet ya tahun 1991, kemudian 1992 Uzbekistan merdeka, maka pemersatu bangsa Uzbek itu diposisikan sebagai Amir Timur Leng. Jadi selama penjajahan Rusia, selama penjajahan komunis Soviet di Uzbekistan, yang namanya Amir Timur Leng itu adalah teroris, yang namanya Amir Timur
Timur Leng itu adalah penjahat perang. Tapi begitu Uzbekistan merdeka, maka Amir Timur Leng itu sebagai pahlawan nasional, pemersatu bangsa Turki Mongol yang mengidentikan diri sebagai Uzbekistan. Tanah keluhurannya sosok Uzbek Khan yang kemudian juga merupakan yaitu orang-orang yang dulu pernah berkuasa di wilayah Golden Horde, di wilayah orang-orang yang sekarang dikenal sebagai orang-orang Kipchak di semenanjung Crimea, ya, di laut, di atas lautan hitam begitu, yang ada di atas Anatolia Turki hari ini. Jadi invasi ke Moskow itu ya salah satu diantaranya adalah mengakibatkan jatuhnya kekuasaan Golden Horde pada masa kekuasaan Tomis, ya, generasi kesekian dari Berke Khan. Nah, next Mas. Ya, berikutnya ya invasi ke wilayah Hindustan pada tahun 1399. Jadi pada waktu itu ya pada tahun 1399 ada juga yang menyatakan bahkan kampanye militer untuk menaklukkan Hindia, menaklukkan Hindustan itu diawali setahun sebelumnya, 1398, dan penaklukan Hindustan itu terjadi pada tahun 1399. Bahkan pernyataan dari Amir Timur yang pada waktu itu ketika menginvasi wilayah Hindustan karena menganggap bahwa orang-orang Muslim yang berkuasa di wilayah Uttar Pradesh yang ada di wilayah Hindustan Utara itu dianggap terlalu lembek untuk melakukan upaya Islamisasi yang ada di wilayah Hindustan. Jadi pada waktu itu lebih toleran terhadap orang-orang Hindu yang ada di India. Maka Amir Timur Leng menyatakan bahwa harusnya penguasa Muslim itu memaksakan ajaran Islam, memaksakan ya syariat Islam, memaksakan konsep ajaran meyakini ya dasar ketuhanan kepada Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Ahad, Allah yang Maha Tunggal, itu harus dianut oleh orang-orang ya Hindu dan Buddha yang ada di wilayah Hindustan. Jadi mengganti konsep Trinity atau Trimurti, ya, Trinitas tadi, ya, keyakinan pada tiga Tuhan menjadi satu Tuhan. Dan itu penguasa yang kemudian diwakili oleh Ibrahim Lodi yang ada di wilayah Kesultanan Delhi pada waktu itu dianggap terlalu lembek untuk mewakili kepentingan Islam di sana. Maka Amir Timur Leng itu menginvasi Hindustan dengan serangan yang luar biasa dahsyat. Bahkan dikisahkan ketika invasi ke wilayah Hindustan ada lebih dari 80.000 nyawa, ya, itu dibinasakan oleh Amir Timur Leng. Dan sebagaimana kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, ya, setiap kepalanya itu dipenggal satu demi satu dan kemudian dipisahkan dari badannya, dan setelah itu kepala-kepalanya itu dibangun piramida atau tiang-tiang pancong yang besar yang itu kemudian menghadapkan muka dari ya manusia yang dipancung tadi menghadap ke muka, biar apa? Menciptakan kengerian bagi siapapun di antar umat manusia yang berani menentang kekuasaan Amir Timur Leng, penguasa Timuriah pada waktu itu. Itu luar biasa dahsyat bagaimana sosok Amir Timur Leng menebar teror ke seantero jagat pada waktu itu. Next, Mas. Nah, berikutnya ada fenomena yang cukup ini juga ya menarik dari sosok Amir Timur Leng itu ketika apa? Ketika ya mulai mengkampanyekan perang melawan kekuasaan Turki Utsmani yang merupakan penguasa wilayah Anatolia dan Rumelia pada waktu itu. Dan sudah lazim diketahui bahwa sosok Bayezid Yildirim itu kemudian dikenal oleh masyarakat dunia sebagai sosok yang digelari ya oleh ya Khalifah Bani Abbasiyah dan juga diamini oleh Sultan Mamalik yaitu Sultan Al-Dohir Barkuk pada waktu itu sebagai Sultan Rum. Jadi Bayezid Yildirim itu digelari sebagai Sultan Rum, penguasa tanah Rumelia, penguasa tanah Eropa yang diwarisi oleh kekuasaan orang-orang Romawi pada waktu itu. Pasca apa? Pasca Sultan Bayezid Yildirim berhasil mengalahkan pasukan salib dari Eropa dalam perang Nicopolis yang terjadi pada tahun 1397. Maka wilayah Rumelia dibersihkan dari pasukan salib dan penguasa Muslim yang menguasai tanah Rumelia itu digelari sebagai Sultan Rum. Dan Amir Timur Leng juga mendengar kabar bahwa bagaimana kecemerlangan, kehebatan dari sosok
Bayazid Yildirim. Maka kemudian Amir Timur Leng pun mengampanyekan perang untuk menghadapi kekuatan Bayazid Yildirim. Dan pada waktu itu ya kalau kita perhatikan ya dikampanyekan perang untuk melawan kekuasaan Utsmani pada waktu itu dimulai semenjak tahun 1401 ketika Sultan Bayazid Yildirim sedang berkonsentrasi untuk mengepung kota Konstantinopel. Bahkan Bayazid Yildirim juga menyiapkan pasukan untuk mengepung kota Roma dalam suatu waktu. Karena kecepatannya di dalam operasi-operasi militer. Makanya digelari sebagai Yildirim, maknanya adalah sang kilat petir geledek. Karena kecepatannya dalam operasi-operasi militer. Nah, pada waktu itu ketika pengepungan kota Konstantinopel, ternyata dari wilayah Sivas tahun 1401, satu tahun sebelum terjadinya perang antara kekuatan Utsmani melawan kekuatan Timuriyah pada waktu itu Amir Timur Leng itu sudah memasuki wilayah Sivas, yang itu kemudian sudah masuk ke wilayah kekuasaan pemerintahan Turki Utsmani. Bahkan anak ya dari gubernur Sivas pada waktu itu yang bahkan nyambung kepada kekuasaan Utsmani yaitu Bayazid Yildirim, namanya adalah Ertugrul, ya sama seperti ya kakek moyang dari ya kekuasaan Utsmani yaitu Ertugrul Bey. Nama penguasa Sivas pada waktu itu namanya juga Ertugrul. Nah itu kemudian dibunuh oleh Amir Timur Leng sekaligus juga permaklumkan bahwa kekuasaan Timuriyah yang berkuasa dari wilayah Samarkand menantang perang kekuasaan Turki Utsmani. Maka kemudian Bayazid Yildirim itu mengorganisir pasukan untuk segera menyambut tantangan dari penguasa Timuriyah. Dan pada tahun 1402 terjadilah perang antara kekuasaan Bayazid Yildirim dari Utsmani dengan penguasa Samarkand yaitu Amir Timur Leng, penguasa Timuriyah pada waktu itu di dalam perang Angora atau Ankara hari ini. Jadi pada tahun 1402 tadi Amir Timur Leng itu memerangi Utsmani. Hingga kemudian dalam peperangan yang sangat dahsyat antara Bayazid si Petir melawan Timur si Pincang begitu ya, dalam perang Angora atau Ankara 1402 tadi, Bayazid Yildirim ternyata justru kemudian kalah melawan kekuasaan dan kekuatan pasukan Mongol ya dari wilayah Samarkand. Hingga kemudian ya sosok Sultan Bayazid Yildirim pun itu kemudian ditawan oleh Amir Timur Leng. Untuk apa? Untuk menjadi persaksian bagi para penguasa dunia, siapapun yang berani menantang kekuasaan Amir Timur Leng, penguasa Mongol Timuriyah dari Samarkand, maka nasibnya akan dialami ya sebagaimana penguasa Utsmani yang kami kalahkan, bahkan kami ya hina tawanan kami. Dan setelah itu kemudian ya semenjak tahun 1402 pasukan Amir Timur Leng pun kemudian maju ke wilayah Anatolia sebelah barat, yaitu apa? Berupaya untuk menaklukkan Bursa ya pada tahun 1403. Namun kemudian karena ada intrik politik di wilayah Samarkand, karena sudah sekian lama ditinggal pergi oleh Amir Timur Leng, maka Amir Timur Leng itu tidak meneruskan rencana penaklukan Bursa, namun membiarkan ya wilayah Turki Utsmani itu ya terlibat perang saudara antara anak keturunan Bayazid Yildirim. Baik itu di situ ada ya Shahzade Isa, Shahzade Musa, Shahzade Sulaiman, dan ya si bungsu di antara mereka itu Shahzade Mehmed Çelebi. Yang pada periode berikutnya tahun 1404 maka tampillah sosok yang kemudian menjadi penyelamat pemerintahan Turki Utsmani berikutnya yang dikenal sebagai Sultan Mehmed Çelebi atau Muhammad I Jalabi ya, kakek ya dari sosok Muhammad kedua yang dikenal sebagai Fatih Sultan Mehmed, Muhammad Al-Fatih, Muhammad the Conqueror. Nah, pada waktu itu kalau kita perhatikan lebih lanjut, Amir Timur Leng itu kembali ya menuju wilayah Samarkand semenjak tahun 1403. Namun sepanjang jalan kepulangan dari Amir Timur Leng menuju wilayah Samarkand, itu dia tetap melakukan teror yang luar biasa ke setiap wilayah yang dilaluinya. Salah satunya ketika melewati wilayah Georgia, kemudian juga wilayah yang ada di pegunungan Kaukasia, dan diantaranya juga kemudian sampai membunuhi ya masyarakat orang-orang yang ada di wilayah Armenia sekira 4.000 manusia. Itu dibinasakan ya tanpa ampun oleh Amir Timur Leng. Kenapa? Karena
pada waktu itu Amir Timur Leng sambil pulang ke wilayah Samarkand itu memberikan ancaman kepada penduduk-penduduk ataupun kekuasaan-kekuasaan yang dilaluinya untuk mau tunduk pada kekuasaan Amir Timur Leng, penguasa Timuriah dari Samarkand. Dan diantaranya adalah penguasa di Georgia, penguasa yang ada di Armenia tidak mau tunduk. Akhirnya kemudian seluruh penduduknya itu kemudian dibinasakan. Bahkan tercatat ada sekira 4.000 orang ya penduduk yang ada di wilayah Armenia itu dikubur hidup-hidup, ya tidak dikubur, ya tidak dipancung, tidak dibikin gunung, tapi kemudian dikubur hidup-hidup. Itu kezoliman luar biasa yang dilakukan oleh Amir Timur Leng. Dan kemudian rencana dia untuk sampai ke Samarkand itu ternyata belum sampai. Kenapa? Di tengah jalan ya Amir Timur Leng itu diserang penyakit dan akhirnya mengakibatkan Amir Timur Leng itu meninggal pada tahun 1404 ya. Jadi Amir Timur Leng itu meninggal tahun 1404 di wilayah yang dikenal sebagai Otrar ya, yang ada di wilayah ini Asia Barat agak ke wilayah utara ya. Sekarang sudah masuk ke wilayah ini Rusia ya. Di wilayah Otral itu kemudian Amir Timur Leng itu meninggal dan oleh anak keturunannya dibawa ke wilayah Samarkand dan kemudian dimakamkan di ibu kota Tashkent hari ini. Jadi ibu kota orang-orang Uzbekistan hari ini. Dan itu kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut di pemakaman Amir Timur Leng itu ya, itu sebelum kemudian kita jika seandainya kemudian membongkar makam dari Amir Timur Leng itu ada prasasti yang kemudian itu adalah pernyataan dari Amir Timur Leng sendiri. Jika seandainya ada manusia jahat, manusia biadab yang berani mengganggu kuburanku ini, ya dikatakan demikian ya. Jika seandainya ada manusia jahat, manusia biadab yang berani mengganggu kuburanku ini, mengangkat jasadku dalam kuburan ini, maka niscaya kekuasaannya ya akan diganggu, ya akan didatangkan sosok penguasa dunia yang jauh lebih kejam, jauh lebih dahsyat daripada aku, daripada Amir Timur Leng. Dan ketika ternyata ada satu fenomena yang menarik juga, ketika penguasa Rusia Soviet yang kedua, yaitu sosok Stalin ya, Vladimir Ilyich Lenin ya, penerusnya adalah Joseph Stalin. Joseph Stalin itu pernah kemudian berani membongkar ya makam dari Amir Timur Leng pada waktu itu. Ya, pada sekira tahun 1940-an begitu ya. Dan ketika dibongkar, dia menemukan itu prasasti tadi. Jika seandainya ada yang orang jahat, orang orang dolim begitu ya, ataupun orang yang berani ya mengganggu kuburan Amir Timur Leng, maka Tuhan akan mendatangkan penguasa yang jauh lebih jahat, jauh lebih dolim daripada Amir Timur Leng, daripada dirinya. Dan ternyata ya hanya beberapa waktu ya, hanya beberapa saat setelah makam Amir Timur Leng itu dibongkar oleh atas perintah Joseph Stalin, ternyata Moskow digempur oleh Adolf Hitler. Moskow digempur oleh pasukan Nazi pada waktu terjadinya Perang Dunia ya kedua ya. Maka cepat-cepatlah Joseph Stalin karena ketakutan begitu ya, menutup kembali ya makam atau kuburan dari Amir Timur Leng. Kenapa? Harus menghadapi kekuatan pasukan Nazi Jerman pada waktu itu yang menggempur Moskow sedemikian rupa. Ya, jadi ternyata ungkapan dari Amir Timur Leng itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang berani membongkar ya makamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ya penguasa dunia yang jauh lebih kejam, jauh lebih dolim daripada aku, dari Amir Timur Leng. Itu yang terjadi. Berikutnya ya, setelah wafatnya Amir Timur Leng pada tahun 1404 tadi, maka kemudian ya para pewaris kekuasaannya ya di antara para pangeran Timuriah yang ada di wilayah Samarkand itu berebut ya kekuasaan dari Amir Timur Leng. Di antaranya adalah dua orang kakak beradik ya, anak sulung dan anak keduanya.
yaitu Muhammad Jahe Nakir dan juga Halil ya bin Amir Timurleng bin Taragai Khan begitu ya. Jadi pada waktu itu Muhammad Jahe Nakir dan Halil itu berebut kekuasaan di wilayah Samarkand, dan akhirnya yang menang itu adalah adiknya, anak kedua dari Amir Timurleng, namanya lah Amir Halil ya, yang berkuasa hanya 1 tahun saja, 1404 sampai 1405. Karena apa? Karena adiknya, anak ketiga dari Amir Timurleng, namanya adalah Sahruk ya, atau Syahruk Khan. Itu kemudian mengkudeta ya kedudukan dari Amir Halil pada waktu itu. Maka Sahruk Khan itu berkuasa ya sebagai penguasa ketiga Timuriyah di wilayah Samarkand, dan dia berkuasa sangat lama, sekira 42 tahun. 1405 sampai 1447. Nah, mungkin pertanyaannya bagi kita, kok sebegitu lama? Karena ya sosok Amir Sahruk Khan itu memiliki karakteristik yang tegas, keras, tapi tidak suka berbuat kezaliman. Itu adalah Amir Sahruk Khan. Jadi pada waktu itu Amir Sahruk Khan itu kemudian membuat citra dari kekuasaan Timuriyah itu positif. Maka wilayah-wilayah kekuasaan yang ada ya di masa kekuasaan Timuriyah ya, warisan taklukan dari Amir Timurleng itu diperintah oleh Sahruk Khan itu dengan adil dan bijaksana. Maka ya para penguasa wilayah, para gubernur taklukan dari Amir Timurleng pada waktu itu berkhidmat sepenuhnya kepada kekuasaan Amir Sahruk Khan pada waktu itu. Itu yang terjadi ya. Jadi beliau itu ya berkuasa sampai kurang lebih 42 tahun karena apa? Kebijaksanaan dan keadilannya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, kok ya cucu dari kok anak dari Timurleng yang ketiga ini kok memiliki karakteristik yang bertolak belakang dengan kakak-kakaknya ataupun bertolak belakang juga dengan bapaknya sendiri. Ternyata kalau diperhatikan lebih lanjut, pada saat dimana Amir Timurleng ya melakukan ekspansi ke wilayah Asia Barat, khususnya ketika berupaya untuk merebut Damaskus, merebut Syria, pada waktu itu ada sosok sultan penguasa yang ada di wilayah Syam, namanya adalah Sultan Faraz. Sultan Faraz pada waktu itu ya tahu betul bagaimana karakteristik Amir Timurleng yang tidak suka ditolak. Tidak suka kemudian ditentang. Maka penguasa Syam pada waktu itu yaitu Sultan Faraz itu kemudian meminta kepada Amir Timurleng itu dengan perjanjian perdamaian, bahwa Sultan Faraz itu berkenan untuk menerima Amir Timurleng sebagai sosok yang dihormati dan dimuliakan sebagai penguasa Islam dari Samarkand. Dan kemudian juga penguasa Syam pada waktu itu yaitu Sultan Faraz pada waktu itu mengutus sosok alim ulama terkemuka, ahli sejarah terkemuka yang kita kenal sebagai Imam Muhammad bin Khaldun ya, penulis kitab Al-Muqaddimah. Imam Ibnu Khaldun itu menjadi juru runding, juru damai bagi kepentingan penguasa di wilayah Asia Barat, khususnya yang ada di wilayah Syam, khususnya yang ada di wilayah Suriah pada waktu itu yaitu Sultan Faraz. Dan pada waktu itu Imam Ibnu Khaldun langsung mendatangi Amir Timurleng di tenda kekuasaannya sebelum melancarkan ekspansi atas wilayah Suriah. Dan terjadi dialog antara Imam Ibnu Khaldun dengan Amir Timurleng pada waktu itu yang dicatat dalam catatan sejarah. Bahwasanya Imam Ibnu Khaldun itu menasehati ya Amir Timurleng untuk tidak berbuat zalim terhadap sesama kaum muslim. Karena sesama muslim itu adalah bersaudara, tidak diperkenankan untuk berselisih. Maka jika di antara muslim satu dengan muslim yang lain ada perselisihan, maka muslim yang lainnya datang untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan yang dimaksud. Ya, karena tahu ya di dalam ayat Al-Quran dinyatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina ahwaikum wa taqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, dan jika di antara mereka ada perselisihan, maka damaikanlah oleh siapa? Oleh juru tengah, juru runding, juru damai.
Dan kedatangan Imam Ibnu Khaldun pada waktu itu diposisikan sebagai penengah antara Sultan Faras dengan Amir Timur Leng pada waktu itu. Itu yang pertama. Kemudian yang disampaikan oleh Imam Ibnu Khaldun dengan menasihati Amir Timur Leng, janganlah berlaku zalim, janganlah berlaku aniaya, janganlah berlaku berbuat dosa kepada sesama mukmin yang lain. Dan kemudian diingatkan terkait dengan surga, neraka, dan lain sebagainya. Diingatkan pula bahwasanya sosok pemimpin muslim itu adalah yang kemudian harus memiliki karakteristik adil dan bijaksana. Maka ketika kemudian disampaikan dengan bahasa-bahasa yang sangat santun, bahasa-bahasa yang lemah lembut, maka Amir Timur Leng itu kemudian terkekeh geli gitu ya, sampai tertawa-tawa. Dan kemudian akhirnya Amir Timur Leng itu kemudian berkata kepada Imam Ibnu Khaldun, wahai ulama, begitu. Kami sesungguhnya terbiasa ya berperang dengan musuh-musuh kami, dengan para penguasa. Namun ternyata penguasa yang ada di wilayah Asia Barat ini justru mendatangkan ulama kepada kami. Dan kami sebagaimana lazimnya para penguasa muslim lainnya, kami terbiasa untuk memuliakan para ulama. Karena itu ajaran yang biasa kami dengar dari para ulama kami. Maka sungguh ya, apa yang engkau minta, apa yang engkau nasihati kepada kami terima apa adanya. Tapi kalau meminta dan memohon kepada aku Amir Timur Leng, penguasa Timuriah dari Samarkand, untuk ya mengubah adat kebiasaan kami sebagai bangsa penakluk, itu sungguh sesuatu yang berat bagi kami untuk kami lakukan. Tapi mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, semoga Allah mengabulkan. Ada di antara anak keturunan aku, ada di antara anak keturunan Timur Leng yang bisa memenuhi apa yang kalian inginkan, menjadi sosok penguasa yang adil bijaksana. Itu yang dinyatakan oleh Amir Timur Leng kepada Imam Ibnu Khaldun. Maka kemudian Imam Ibnu Khaldun pun di hadapan Amir Timur Leng itu membacakan doa kepada Allah agar ada di antara anak keturunan Amir Timur Leng yang menjadi pemimpin mukmin yang berjasa besar bagi kaum muslim, sekaligus juga menjadi pemimpin muslim yang adil bijaksana. Maka di antara anak keturunan dari Amir Timur Leng itu ada sosok Amir Shahrukhan yang kemudian dikenal sebagai penguasa Mongol Timuriah dari wilayah Samarkand, yang dikenal adil dan bijaksana hingga kemudian sanggup bertahta berkuasa kurang lebih 42 tahun lamanya. Setelah Amir Timur Leng itu wafat, begitu pada usia 72 tahun, beliau itu digantikan oleh putranya yang dikenal sebagai Mirza Muhammad Tughril Ulugh Beg. Dan sosok Mirza Muhammad Tughril Ulugh Beg ini ternyata jauh lebih adil dan bijaksana daripada bapaknya. Karena apa? Beliau itu semenjak usia 8 tahun sudah menjadi sosok yang hafiz Quran. Bahkan kemudian beliau juga dikenal sebagai seorang ilmuwan. Bahkan kalau kita datang ke wilayah Samarkand, di wilayah Uzbekistan hari ini, maka kita akan menemukan observatorium yang dibangun oleh Mirza Muhammad Tughril Ulugh Beg. Bahkan di wilayah Tashkent juga ada yang kemudian dikenal, di wilayah Rajasthan ada yang dikenal sebagai Rajasthan Square. Di sana juga ada madrasah besar yang dulu ya dibangun oleh Amir Mirza Muhammad Tughril Ulugh Beg. Karena apa? Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan beliau juga dikenal sebagai astronom level dunia. Kitab-kitabnya pun dirujuk oleh masyarakat dunia hingga akhir abad ke-19, awal abad ke-20. Kitab astronominya dikenal sebagai kitab astronomi terkemuka pada waktu itu. Namun kemudian ternyata Mirza Muhammad Tughril Ulugh Beg hanya berkuasa sekira 2 tahun saja, tahun 1447 hingga tahun 1449. Karena apa? Karena dia karena kemudian dianggap bukan mewarisi karakteristik bangsa Tartar Mongol yang keras, tegas, dan juga bahkan mungkin terposisikan sebagai bangsa pembinasa begitu. Maka kemudian ada anaknya yang kemudian mewarisi karakteristik buyutnya, yaitu Amir Timur Leng yang haus kekuasaan, ambisius, obsesif, dan kemudian beringas begitu. Ada sosok yang dikenal sebagai Abdul Latif, hamba Allah yang maha lembut. Namanya saja lembut ya, hamba Allah yang maha lembut, Abdul Latif.
tapi karakteristiknya seperti buyutnya Amir Timur Leng yang kemudian ambisius terhadap kekuasaan. Maka Abdul Latif itu kemudian bahkan mengkudeta kekuasaan bapaknya Mirza Muhammad Tugril Ulugh Beg, dan dia ya berkuasa menjadi penguasa berikutnya di wilayah Samarkand. Abdul Latif itu ternyata karena dia menempuh jalan keliru dengan mengkudeta sosok bapak yang bijaksana, bapak yang adil bijaksana dan lemah lembut kepada sesama, maka Abdul Latif pun berkuasa sebagai Amir Timuriyah di wilayah Samarkand hanya berkuasa 1 tahun saja, 1449 hingga 1450. Karena apa? Karena kekuasaannya pun kemudian dikudeta oleh saudaranya yang lain, yaitu apa? Sosok yang dikenal sebagai Abu Sa'id yang berkuasa pada tahun 1452 hingga tahun 1469. Dan pada masa kekuasaan Abu Sa'id ini itu adalah pewaris ya Timuriyah generasi terakhir, karena ternyata ada 2 kekuatan baru dari wilayah Samarkand di wilayah Uzbekistan hari ini, yaitu orang-orang Turki yang mengemuka. Ya, di antaranya ada 2 kabilah Turki yang menamakan dirinya sebagai Karakoyunlu dan Akkoyunlu. Karakoyunlu itu maknanya adalah domba hitam, sedangkan Akkoyunlu itu adalah domba putih. Dan kekuasaan Amir Abu Sa'id, penguasa kekuasaan Timuriyah di Samarkand, itu kemudian dikudeta oleh sosok yang namanya adalah Uzun Hasan. Uzun Hasan itu adalah pemimpin kabilah Akkoyunlu, ya, pemimpin kabilah domba putih. Maka semenjak itu kemudian ya wilayah Timuriyah itu mulai mengalami kemunduran. Bahkan penguasa terakhirnya, sosok yang dikenal sebagai Badi'uz Zaman Samarkand, itu kemudian pada tahun 1507 yang mengatakan diri sebagai kekuasaan dari pewaris ya Amir Timur Leng, kekuasaan Timuriyah terakhir, kekuasaan dinasti Timuriyah terakhir itu berakhir pada tahun 1507 di masa kekuasaan Amir Badi'uz Zaman ya Samarkand, yang pada waktu itu ya kekuasaannya dikalahkan oleh serangan bangsa Parsi Uzbek yang dipimpin oleh Muhammad Shahbani. Ya, dan kita tahu Muhammad Shahbani ya dari Uzbekistan Persia tadi itu mendirikan kekuasaan baru di atas reruntuhan dinasti Timuriyah di Samarkand. Namanya adalah dinasti Shahbanu. Dan kalau kita datang ke wilayah Registan Square ya, itu kita akan menemukan ya satu tempat yang dikenal sebagai Istana Telakori. Istana Telakori itu dibangun oleh Muhammad Shahbani, pengasas pembangun dinasti Shahbanu yang ada di wilayah Samarkand, Uzbekistan. Jadi Istana Telakori itu maknanya adalah ya Golden Palace, yang mananya lah istana emas. Kenapa? Dari mulai lantai sampai ke langit-langit, tiang-tiang sampai kubah itu dibangun dari emas murni. Karena kita tahu wilayah Samarkand, wilayah Khorasan, wilayah Uzbekistan itu diposisikan sebagai penghasil emas terbaik yang ada di wilayah Turkestan, yang ada di wilayah Asia Tengah. Ini yang kemudian memantik ya orang-orang Rusia di masa kekaisaran dulu menguasai wilayah Samarkand, Asia Tengah, Turkestan Barat yang kita kenal sebagai Uzbekistan. Kenapa? Wilayah Uzbekistan itu di bawah perut buminya ya banyak mengandung emas ya. Kemudian juga Turkestan Timur ya, yang ada di wilayah yang dikenal sebagai wilayah Uiguristan hari ini dianeksasi oleh Cina karena kedudukan ya keberadaan logam mulianya, yaitu emasnya yang kemudian melimpah di wilayah Turkestan Timur. Jadi wilayah Turkestan Barat Uzbekistan ataupun Turkestan Timur yang ada di Uiguristan dulunya adalah wilayah kekuasaan dari dinasti Timuriyah yang kemudian dicaplok oleh orang-orang komunis, baik itu Rusia dari utara ataupun orang-orang Cina dari wilayah timur. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya memohon maaf. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah luar biasa, kita berkelana ke abad medieval area.
abad 14-15 yang luar biasa ternyata ya, persaingan dan lain sebagainya yang walaupun ya abad tersebut ya mayoritas dikuasai oleh kaum muslimin ya, ada beberapa fragmen-fragmen sejarah yang memang kita harus akui bahwa saat itu kaum muslimin juga saat terpecah belah dan saling kuasai menguasai ya. Ya ada sosok ya, walaupun beberapa memang setelah itu ya ada sosok yang memang menjadi tauladan ya, seperti Shah Rukh Khan ya. Saya tunggu Amitabh Bachchan juga tadi ya, tapi nggak ada Shah Rukh Khan. Oke, ada beberapa ini ya pertanyaan apa namanya dari teman-teman tentang ini apa namanya Timur Leng kan sangat menarik sebenarnya ketika kita berbicara saat fragmen Timurid melawan Utsmani. Saat itu Utsmani masih di masa-masa pembangunan ya, belum menjadi khilafah ya, masih daulah di Rumelia dan Anatolia. Nah, pertanyaannya saat Bayazid ditawan ya, Bayazid ditawan, apakah kemudian dibunuh juga? Lalu seperti apa kondisi pemerintahan Islam? Karena ketika Bayazid dikalahkan di pada perang Ankara 1402 itu kan terjadi kekosongan kepemimpinan ya, hampir selama 10 tahun ya. Kemudian sebelum Muhammad Chelebi menjadi pembangkit atau pembangun kembali yang kedua Utsmani. Nah, ini kondisi Bayazidnya seperti apa ketika ditawan oleh Amir Temur ini? Luar biasa, ugal-ugalan Amir Temur ini ya. Iya, Mas. Iya, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Amir Timur Leng ya terhadap Bayazid Yildirim pasca perang Angora tahun 1402 begitu ya. Amir Timur Leng itu kemudian ya ketika menawan sosok Bayazid Yildirim gitu ya, itu memperlakukan Bayazid Yildirim itu dengan baik begitu. Artinya keperluan Bayazid Yildirim itu dipenuhi ya, berkenaan dengan kebutuhan yang untuk tetap survive, dalam arti untuk tetap hidup begitu ya. Dan kita tahu bahwa Amir Timur Leng itu ya, kalau dia melakukan kampanye militer ya, baru kemudian Amir Timur Leng itu melepaskan Bayazid Yildirim itu dari kurungan, tapi kemudian tetap aja dimasukkan ke dalam kurungan baru yang kemudian dibawa-bawa oleh Amir Timur Leng kemanapun Amir Timur Leng melakukan kampanye militer. Jadi ketika menaklukkan suatu negeri, ya, ketika ekspansi militernya sudah selesai, maka Amir Timur Leng kemudian menempatkan ya Bayazid Yildirim itu ke dalam satu tempat, ya seperti layaknya kerangkeng, tapi bukan kerangkeng, seperti tahanan rumah gitu, seperti layaknya tahanan istana. Tidak boleh keluar, tapi berbagai keperluannya begitu ya, seperti makan dan minum, kemudian berganti pakaian, bahkan untuk perlakuannya terhadap sosok penguasa Utsmani, misalkan dia butuh kesenangan, hiburan, maka didatangkanlah penari-penari dari Turki ataupun dari Mongol ataupun hiburan segala macam. Itu dilakukan oleh Amir Timur Leng. Kenapa? Karena keinginan dia ya ketika menaklukkan Utsmani itu karena dalam pernyataannya, sungguh ya aku tidak mau berbagi kekuasaan dunia dengan si petir, si geledek. Dan kami telah mengetahui bahwa Bayazid Yildirim itu adalah sosok yang dikenal sebagai penakluk dunia. Maka kami tidak mau berbagi dengan dia. Gitu. Padahal masih satu rumpun bangsa kan, orang-orang Turki Mongol, seperti layaknya sepupuan begitulah. Jadi ketika mengalahkan Bayazid Yildirim dalam keadaan hidup, maka begitu senangnya Amir Timur Leng. Saking senangnya dan bahagia tidak sampai mengeksekusi, tidak sampai membunuh, tidak sebagaimana kelakuan Amir Timur Leng kepada penguasa-penguasa dunia yang lain, yang kemudian negaranya dihancurkan, kekuasaannya dilibas, rakyatnya dibinasakan, bahkan penguasanya pun dipancungkan begitu. Namun perlakuan terhadap penguasa tanah Rumelia, tanah Anatolia, yaitu penguasa Utsmani, justru diperlakukan secara terhormat. Dan kemudian kita lihat ya, ketika kampanye militer, bahkan kemudian Bayazid Yildirim itu kemudian dibawa ya, dimasukkan ke dalam kerangkeng dengan maksud tuh lihat
si geledek dari Utsmani pun kami taklukkan. Jadi kalian jangan macam-macam dengan kekuasaan Timuriyah begitu. Itu seperti kampanye militer. Kemudian yang kedua juga ingin membuktikan kepada Bayazid Dirim bahwa Amir Timur Leng itu jauh lebih dahsyat dibanding kekuasaan Utsmani gitu. Lihat tuh kekuasaan kami, para penguasa dunia yang lain pun tidak bersedia menghadapi kekuatan kami karena kami sudah mengalahkan kekuatan engkau. Seperti itulah. Sampai akhirnya kita tahu sekira 1 atau 2 tahun berikutnya diketahui bahwa Sultan Bayazid Dirim itu wafat dalam keadaan tetap dalam tahanan militernya ya Amir Timur Leng, dan Amir Timur Leng ya tetap bijaksana juga pada waktu itu. Dikembalikanlah jasad mayat dari ya Bayazid Dirim itu kembali ke wilayah Bursa ya. Untuk apa? Untuk dikebumikan ya secara Islam begitu. Karena apa? Pernyataan dari Amir Timur Leng itu bahwa pihak keluarga Utsmani lah yang paling berhak untuk memperlakukan jasad penguasa itu dengan baik, bukan orang-orang Uzbek, bukan orang-orang Samarkand, bukan orang-orang Turki Mongol yang ada di wilayah Samarkand, tapi keluarganya orang-orang Utsmani itulah yang paling berhak ya memperlakukan jasad mantan penguasanya itu dengan terhormat. Itu bentuk perlakuan dari Amir Timur Leng terhadap penguasa Utsmani ya. Sekalipun demikian kita tahu ya Amir Timur Leng itu setelah mengacak-acak wilayah Anatolia begitu dan membiarkan perang saudara di antara anak keturunan Utsmani pada waktu itu memang salah satu di antara bentuk kezaliman dari Amir Timur Leng terhadap penguasa Utsmani pada waktu itu. Jadi pada waktu itu kalau diperhatikan lebih lanjut ya Amir Timur Leng masih memiliki sisi kemanusiaannya terhadap saudara muslim yang tadi begitu. Jadi dia menyerang Utsmani karena apa? Karena ambisi pribadinya yang kemudian tidak mau berbagi kekuasaan sebagai penguasa dunia Islam yang paling megah pada waktu itu. Bahkan pada waktu itu kan Amir Timur Leng pun berencana untuk menyerang Mamlukiyah yang pada waktu itu dipimpin oleh Muhammad Al-Zahir ya Barkuk ya, yang kemudian melindungi ya Khalifah Bani Abbasiyah yang ada di wilayah pusat Kairo. Demikian Mas. Luar biasa ya. Perang Ankara 1402 tercatat dalam sejarah menjadi perang besar juga. Ya. Oke, ada pertanyaan menarik ini ya sebenarnya ya. Apa namanya dari di masa abad ke-14 ke masa 13-14 itu kan. Nah itu Afwan izin bertanya, dari sekian banyak dinasti, manakah yang termasuk kekhilafahan Islam yang sahih? Nah ini biar apa? Kalau kita mempelajari sejarah, fakta-fakta yang pernah di timeline kaum muslimin, ya itu kan memang dari faktanya memang banyak sekali dinasti-dinasti. Tapi tidak pernah dalam satu masa sekalipun itu pada masa lalu itu tidak ada khilafah kan seperti itu. Kecuali memang setelah penyerangan Mongol ya selama 3 tahun lah ya nggak ada khilafah. Nah setelah 1924 itu kan sampai sekarang ini nggak ada. Nah yang dinasti-dinasti yang masa lalu itu yang sokeh seperti apa? Mungkin bisa penjelasan biar tidak aneh. Silahkan. Begitu ya, dalam sejarah peradaban umat Islam yang kemudian diwakili dengan keberadaan kekuasaannya yang kita kenal sebagai kekhalifahan Islam, itu memang kalau diperhatikan itu semenjak wafatnya baginda Rasulullah SAW, kekuasaan kepemimpinan atas umat Islam itu direpresentasikan dengan keberadaan para khalifatul Rasul atau para pengganti Rasul dalam urusan kepemimpinan atas umatnya Nabi Muhammad SAW itu kaum muslim. Jadi di antara kaum muslim itu ada pemimpinnya, dan akadnya adalah akad melalui akad bai'ah, pengangkatan seorang pemimpin untuk menjalankan kitabullah wa sunnatul rasul di tengah-tengah kaum muslim. Maka pada masa di mana setelah wafatnya baginda Nabi, maka ada masa sekira 30 tahun lamanya masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah yang lurus yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Sejak masa Abu Bakar As-Siddiq dan diakhiri pada masa Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dan dilengkapi menjadi 30 tahun ya dengan masa kekuasaan sekira 4 sampai 6 bulan
Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan setelah itu kemudian muncul kekuasaan Mulkan al-Don, para penguasa muslim yang kemudian tidak lagi mengikuti petunjuk Rasulullah, yaitu sebagaimana para Khulafaur Rasyidin. Maka itulah mulai bentuk dinasti-dinasti yang ada. Tapi sistem pemerintahan kekuasaannya masih tetap kekhalifahan Islam. Karena apa? Adanya akad baiyah untuk menjalankan kitabullah wa sunnat Rasul. Namun konsep majelis syuro untuk mengangkat pemimpin, konsep terkait dengan ahlul hali wal aqdi, orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas putra mahkota sebagai khalifah berikutnya. Semenjak apa? Semenjak dinasti Bani Umayyah yang diawali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota Damaskus, yang menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb sebagai pewaris tahta kekuasaan Bani Umayyah, dan terus berlanjut hingga akhirnya Bani Umayyah jatuh dan dijatuhkan oleh Abul Abbas As-Sofa begitu. Dan Abul Abbas As-Sofa kemudian diteruskan oleh saudaranya yaitu Ja'far al-Mansur. Kemudian muncul lagi para penguasa Bani Abbasiyah yang sampai akhirnya berkuasa pada tahun 1528 di kota Baghdad. Sebelum akhirnya dihancurkan oleh Khuligukan bin Khulikan bin Temujin Genghis Khan, penguasa Mongol kan pada waktu yang kemudian mendirikan dinasti Ilkhanat di wilayah Tabriz, di wilayah Persia, Mesopotamia hari ini. Dan setelah itu kemudian 3 tahun lamanya kekuasaan kaum muslim tidak memiliki khalifah. Baru setelah itu kemudian ya ada anak keturunan Bani Abbasiyah Al-Mustansir Billah yang kemudian dibai'ah oleh ya penguasa dari ya Mamlukiyah, yaitu Sultan Baibars yang menggantikan Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz begitu. Dan kemudian pada generasi ya sultan ketiga dari wilayah kekuasaan Mamluk Burji yang ada di wilayah Fustat Kairo, bahkan kemudian Imam Taqiyuddin bin Taimiyah atau yang lebih lazim kita kenal sebagai Imam Ibnu Taimiyah menyatakan sebagai sosok Hujatul Islam, Syekhul Islam pada waktu itu, menyatakan keabsahan penguasa Bani Abbasiyah sebagai khalifah kaum muslim yang berkedudukan di Kairo dan dilindungi oleh para penguasa Daulah Mamlukiyah. Dan itu berakhir hingga tahun 1517 ketika apa? Khalifah Mutawakil Allah yang ketiga menyerahkan kekuasaannya sebagai seorang khalifah kepada Yafuz Sultan Selim Al-Awwal, penguasa ke-9, Sultan ke-9 dari pemerintahan Turki Utsmani yang berkedudukan di kota Istanbul. Maka semenjak tahun 1517 itulah ya khalifah kaum muslim ya yang sebelumnya selalu dikuasai oleh orang-orang Arab, khususnya Quraisy yang nasabnya masih nyambung kepada penduduk kota Mekah begitu ya, baik Umawi ataupun Abbasi. Maka semenjak itulah kemudian kita tahu bahwasanya ya muncullah orang-orang Ajami, orang-orang non-Arab sebagai khalifah kaum muslim yang diwakili oleh pemerintahan Turki Utsmani di Istanbul melalui sultannya yang ke-9 yaitu Yevuz Sultan Selim atau lebih lazim juga dikenal sebagai Selim Al-Awwal, Sultan Selim yang pertama. Dan setelah beliau berkuasa kurang lebih 3 tahun, 1517 sampai 1520, maka berkuasalah Sultan yang ke-10 Turki Utsmani, sekaligus juga khalifah kedua pemerintahan Khilafah Turki Utsmani yang berkedudukan di Istanbul, yang namanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dan penerusnya, pewarisnya adalah Sultan Selim kedua bin Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Yavuz Sultan Selim bin Bayezid Han kedua bin Fatih Sultan Mehmed bin Sultan Murad kedua bin Sultan Muhammad I Jalabi bin Sultan Bayezid Yildirim bin Sultan Murad pertama bin Sultan Orhan Al-Ghazi bin Sultan Utsman Al-Ghazi bin ya Ertugrul Bey bin Sulaiman Shah begitu. Jadi kalau diperhatikan lebih lanjut ya, Sultan Selim kedua ya pada tahun 1566 itu mengirim 300 ya para perwira militer Turki Utsmani untuk membantu perjuangan kaum muslim yang ada di wilayah Aceh mengusir Portugis dari Malaka dan membangun Ma'had Baitul Maqdis di wilayah Nangru Aceh Darussalam, akademi militer profesional pertama yang ada di Nusantara.
Begitu Mas. Jadi Ya. kalau diperhatikan lebih lanjut dari dinasti-dinasti yang ada ya, ketika akad bai'ahnya itu tercipta, maka sesungguhnya mereka ya memegang tampuk kekuasaan pemimpin kaum muslim sebagai seorang khalifah yang syar'i, yang syah. Karena apa? Akad-akad yang kemudian ditetapkan oleh baginda Nabi terkait dengan akad pengangkatan seorang pemimpin dalam Islam dengan adanya bai'ah, baik itu adalah bai'at iqad ataupun bai'at ta'at, itu ditunaikan oleh kaum muslim saat itu. Maka sahlah dan syar'ilah kepemimpinan kaum muslim saat itu di tangan para penguasa yang kemudian kita kenal sebagai para khalifah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Nih terakhir Tat. Boleh. Pertanyaan terakhir, melihat peran ulama seperti Ibnu Khaldun yang luar biasa, bagi saya juga luar biasa ya, ngadepin Timur Leng yang penguasa dolim, yang kayak gitu, penguasa dolim tuh, itu kan taruhannya nyawa kan ya, taruhannya betul. Itu kan kepala terpenggal itu, kayak gitu. Nah, tapi dalam menghadapi seorang penguasa yang berzim seperti Timur Leng, apa catatan Ustadz tentang peran ulama di masa-masa gelap seperti itu ya? Iya. Jadi kalau diperhatikan lebih lanjut begitu ya, Amir Timur Leng itu adalah sosok penguasa Muslim Mongol yang kemudian terkenal zalim begitu. Tapi salah satu kebaikannya, sisi kebaikan dari Amir Timur Leng itu dia menghormati para alim ulama. Bahkan kemudian dia juga adalah salah seorang penganut tarekat Naqsabandiyah, dan kita tahu ya karakteristik orang-orang yang kemudian memiliki energi berlebih-lebihan begitu ya, memiliki sisi ambisi yang kemudian luar biasa, biasanya mereka butuh sesuatu yang mampu untuk menenangkan dirinya, maka kemudian mereka banyak bergelut dengan tarekat, maka bergelut dengan dunia sufistik begitu. Termasuk juga dalam konteksnya kemudian Amir Timur Leng itu pernah juga berguru kepada Syekh Barokah, ya Syed Barokah yang ada di wilayah Tirmidz, ya tempat di mana Imam At-Tirmidzi itu dilahirkan di wilayah Uzbekistan bagian timur agak ke tenggara gitu. Jadi pada waktu itu juga Amir Timur Leng itu memperlakukan para alim ulama itu sedemikian baik, bahkan kemudian membangun banyak madrasah ilmu dan juga masjid-masjid jami yang ada di wilayah kekuasaan Timuriyah. Jadi khidmatnya terhadap ilmu, khidmatnya terhadap Islam itu juga posisikan seperti itu. Tapi Amir Timur Leng itu sangat tidak suka jika ada penguasa muslim yang lembek, para penguasa muslim yang kemudian terlalu santun kepada orang-orang kafir. Dan kita tahu ya Mas ya, dalam pemahaman Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ketika muslim memperlakukan orang-orang kafir itu ketika menerima jizyah mereka ya, bahkan kemudian merebut harta rampasan perang atau ghanimah itu, harus kemudian menunjukkan haibah, menunjukkan haibah seorang muslim dan kemudian menghinakan orang-orang kafir tadi. Maka ini sangat cocok bagi orang-orang Turki dan orang-orang Mongol, terutama sosok Amir Timur Leng gitu. Makanya ketika lihat ada muslim yang berani menentang kekuasaan dan kehendak Amir Timur Leng yang memahami pemahaman Imam Abu Hanifah tadi, Imam Hanafi tadi, yang kemudian menghinakan orang kafir, kemudian juga menunjukkan wibawa atau haibah seorang muslim, apalagi penguasa gitu ya, itu direpresentasikan dengan tindakan-tindakan yang kemudian bahkan mengarah kepada sesuatu yang mengarah kepada zalim atau bahkan biadab begitu ya. Itu Amir Timur Leng itu begitu. Nah, itu pada satu sisi ya ada sisi menarik dari sisi insaniah sosok Amir Timur Leng tadi ya. Kemudian dalam konteksnya kemudian sosok ya Sultan Faras yang pada waktu itu ada di wilayah Suriah, di wilayah Syam, tahu betul karakteristik Amir Timur Leng yang kemudian tidak suka diduakan, tidak suka ditentang, tidak suka kemudian dimusuhi. Maka kemudian beliau itu berbincang dengan penasehatnya, dan diantaranya kemudian muncul usulan, tolong datangkan orang yang ngerti terkait dengan ilmu sosiologi, ilmu antropologi, bahkan paham betul terkait dengan fikih, syariah, hukum-hukum Islam dalam Quran dan Sunnah, kemudian juga mafhum terkait dengan sejarah peradaban umat manusia. Maka muncullah sosok yang dikenal sebagai Muhammad bin Khaldun. Beliau kan sosok sosiolog ya Mas ya, yang mengarang kitab Al-Muqaddimah, yang bagaimana kemudian beliau itu bisa menguraikan terkait dengan bangkit dan runtuhnya peradaban ya, bagaimana kelemahan peradaban, bagaimana puncak kejayaan peradaban dan lain sebagainya. Maka sosok seperti Muhammad bin Khaldun inilah yang kemudian diutus sebagai juru runding dari Sultan Faras untuk bertemu dengan Amir Timur Leng.
Dan luar biasanya pun Amir Timur Leng terkagum-kagum. Karena apa? Karena ternyata Muhammad bin Khaldun paham betul bahasa Turki, paham betul bahasa Mongol. Jadi berbincang bukan dengan bahasa Arab, tapi dengan bahasa Turki, bahasa Mongol begitu. Jadi Amir Timur Leng merasa tersanjung gitu. Jadi sosok ulama sekaliber Imam Ibnu Khaldun itu luar biasa. Beliau itu sampai kemudian mampu berdialog dengan sosok yang kemudian ya penguasa dunia yang dolim pada waktu itu. Jadi kalau Mas Pompi tadi katakan bahwa taruhannya itu nyawa, betul sekali taruhannya nyawa. Tapi Imam Ibnu Khaldun karena ini adalah perintah dari sosok penguasa Muslim demi untuk menjadi sosok yang kemudian menjadi juru runding agar tercipta perdamaian di antara kaum Muslim, maka Muhammad bin Khaldun itu kemudian memenuhi tanggung jawabnya, memenuhi kewajibannya sebagai sosok ulama akhirat yang berupaya untuk meredam kezaliman penguasa seperti sosok Amir Timur Leng pada waktu itu. Jadi untuk lebih detailnya juga ada kitab Mas yang judulnya adalah Hitam Putih Wajah Penguasa dan Hitam Putih Wajah Ulama, karya Syekh Abdul Aziz Al-Badri ya. Yang kemudian beliau itu syahid di tiang gantungnya rezim Saddam Hussein pada waktu itu. Iya, jadi ada kitabnya yang kemudian sudah diterjemahkan dan dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia ya. Itu cukup menarik karena itu diuraikan bagaimana para penguasa yang zalim dan bagaimana para ulama yang adil, para alim ulama yang berani untuk kemudian muhasabah lil hukam, menasehati penguasa. Di antaranya juga mengutip kisah bagaimana Imam Ibnu Khaldun menghadapi Amir Timur Leng pada waktu itu, Mas. Jadi detailnya ada tuh di buku itu. Silakan aja dicari dan dibaca buku. Siap. Ya, ya ada pertanyaan terakhir tapi kita tutup aja. Di masa Timur Leng itu di masa Khalifah siapa? Itu kalau nggak salah ingat ya Khalifah Sulaiman Al-Mustakfi Billah kedua yang di namanya di Kairo ya, yang di bawah pengamanan Mamluk. Oke, terima kasih Ustaz pagi ini. Ya, sama-sama Mas. Banyak sekali ya teman-teman juga, saya rasa juga banyak sekali pengetahuan baru yang memang kajian sejarah yang secara detail seperti ini memang tidak banyak ya sampaikan ya. Apalagi juga orang-orang di masa-masa krisis literasi saat ini ya harusnya memang kembali lagi kepada warisan-warisan ya, secara walaupun ada kadang sosok hitam, ada sosok putih ya, tapi tetap itu terjadi di masa lalu ya, harus kita pelajari dan kita ambil ibroh ya. Terutama pagi hari ini kita mengambil ibroh ya, sosok Muslim Mongol seperti Timur Leng yang menguasai hampir ada yang ngomong lebih dari setengah dunia, ada lebih dari sepertiga dunia ya, tapi bagaimana perlakuannya kepada ulama, bagaimana perlakuannya kepada orang-orang kafir itu perlu kita contoh, walaupun di satu sisi ya bagaimana sikap dia kepada kaum muslimin yang lain yang tidak patuh sama dia itu ya, dalam kekuasaannya itu begitu zalim ya. Alhamdulillah kita tutup ya pada kajian ngaji subuh seri Mongol pagi hari ini.